Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Hafiz Setia Putra dengan NIM 20241010269 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi WHERE. Oke, kita menuju ke PG admin terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau share screen. Oke, nah di sini kita untuk yang pertama, where column string and numeric, kita disuruh menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, untuk query-nya kita gunakan select from customer, where country sama dengan Brasil. Nah, fungsinya ini kita untuk menampilkan data customer yang berasal dari Brasil saja, seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini data customer-nya hanya yang berasal dari Brasil saja yang akan ditampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita gunakan select from product where discontinue sama dengan 1. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan terlihat produk yang tidak diproduksi lagi yaitu dengan banyak data 10. Selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Untuk query-nya kita gunakan select customer ID, company name, address dengan pemisah koma, city, region, postal code, country, dialiaskan dengan alamat lengkap, from customer, di mana country tidak sama dengan Kanada, seperti itu. Oke, di sini akan muncul data dari tabel customer yang berasal dari luar Kanada, seperti itu. Oke, selanjutnya yang B, build chart and live. Yang pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD, seperti itu. Untuk query-nya kita gunakan select from supplier where company I like LTD. Mengapa saya menggunakan I like? Karena I like ini mengabaikan case sensitive. Jadi tidak pengaruh besar kecilnya hurufnya. Dia akan mengabaikan. Nah, maka di sini akan menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Seperti ini. Terdapat 3 data. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil, huruf pertama last name-nya. Untuk query-nya kita gunakan select from employees where left first name sama dengan first name 1, lebih kecil last name 1. Nah, ini untuk menampilkan employee yang huruf first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi ini biar left ini nama kolomnya. Selanjutnya 1 ini ngambil banyaknya huruf berapa dari sebelah kiri seperti itu. Di sini kita ngambil 1 untuk mengetahui huruf pertamanya seperti itu. Oke, maka di sini akan muncul data-datanya. Oke, next. Tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Untuk query-nya kita gunakan select from supplier, sama seperti tadi, where left company name 1 sama dengan left contact name 1, seperti itu. 1 ini yaitu mengambil banyak huruf di sebelah kiri, seperti itu. Nah, di sini hanya terdapat 1 data. Oke, selanjutnya yang C, berkolom bertipe tanggal. Yang pertama, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk query-nya sendiri, kita gunakan select from employees, di mana where her date lebih besar 10, 12, 19, 92.
karena kita mencari yang setelahnya. Oke, kita jalankan. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, di sini bisa kita lihat untuk datanya. Selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk harinya kita gunakan select from order, where date part, day, ship date, date part, day, order date lebih besar 10. Kita jalankan. Oke, maka akan muncul datanya seperti ini sebanyak 48 data. Oke, yang D, OR. Untuk yang pertama, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Kita gunakan query select from product where discontinue sama dengan 1 or units in stock sama dengan 0. Kita jalankan. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Oke, kita di sini query-nya menggunakan select from product, di mana atau where reorder level kurang dari 10 atau or unit in stock lebih dari 100. Seperti itu. Kita jalankan. Oke. Di sini akan terlihat untuk tabel reorder level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Seperti itu. Ini 120. Oke. Selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, kita gunakan select first name dengan kita pisah, kita beri spasi, last name kita aliaskan dengan nama. Selanjutnya kita gunakan date part, tahun, tanggal sekarang, dikurangi date part, tahun, ini tanggal dia masuk, hair date, atau masa kerja, date part, tahun, tanggal sekarang, dikurangi date part, tahun, birthday, tanggal dia akan usai masa kerjanya, seperti itu. Lalu kita jalankan terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Kita akan menemukan masa kerjanya. Selanjutnya, untuk itu kita gunakan di sini where date part, tahun, tanggal sekarang, date part, year, date lebih besar, lebih dari 35 tahun. Ini seharusnya employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita run. Nah, maka datanya, ini datanya. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Untuk query-nya, pertama select from employees, di mana atau where, ini kolom city, in London, or city in Seattle, or city in Tacoma. Seperti itu. Nah, maka muncul datanya seperti ini. Akan menampilkan data employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Ini Seattle, Tacoma, atau London. Selanjutnya, N. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita gunakan select from order, di mana order date lebih besar dari tanggalnya, yaitu 25/12/1996, dan date part-nya hari ini, day, ship date, selanjutnya date part, day, order date. Kita run, maka akan muncul data seperti ini.
akan menampilkan data yaitu order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 dan yang pengirimannya itu paling lambat 20 hari setelah order. Seperti itu. Untuk ship date-nya ini jadwal pengirimannya sampainya. Selanjutnya tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Untuk query-nya sendiri, kita gunakan select from product, di mana discontinue sama dengan 1, and units in stock sama dengan 0. Kita jalankan, akan muncul datanya seperti ini. Di ini discontinue stoknya masih lebih dari 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, kita gunakan select from product, di mana produk ID 2 and unit price lebih besar 5. Kita jalankan. Ini Coco sih. Tanda Coco. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Untuk ID-nya akan muncul dengan ID yang genap saja dan harganya di atas 5. Ini maksudnya yaitu angka triggernya yaitu sebuah bilangan genap jika dibagi 2 menghasilkan 0. Maka itu untuk menampilkan produk ID yang genap. Selanjutnya tampilkan produk yang harganya 5-10, gunakan between. Oke, di sini untuk query-nya select from product where unit price between 5-10. Taran. Oke. Maka akan tampil datanya di unit price dengan harga 5-10. Tidak ada yang di bawah 5 dan tidak ada yang lebih dari 10. Selanjutnya yang ke F, gabungan N, gabungan N-OR. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk query-nya sendiri kita gunakan, ini kita ke atas sebentar. Select from order, di mana where order date lebih besar dari 25/12/1996 untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember itu. Selanjutnya kita gunakan query N, date part, day, date, jadwal sampainya, date part, day, order date, jadwal pengirimannya. Between di antara 20 sampai 30 hari. Ini yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari. Oke, kita run. Maka akan muncul datanya seperti ini. Jarak antara order date dan ship date itu 20 sampai 30 hari. Selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke, kita gunakan hampir sama seperti yang tadi, select from order where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia. Karena di sini kita untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Kita gunakan N, ship date between di antara 12/1996 sampai 25/12/1997. Kita run. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Nah, di sini kita gunakan query select from employee, di mana kotanya yaitu Seattle atau New York.
Selanjutnya kita gunakan query done and extract year from tanggal sekarang. Selanjutnya birthdate di antara 50 sampai 60 tahun. Oke, kita run. Nah, maka akan muncul datanya, yaitu data dari employee yang berasal dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Seperti itu. Untuk mengetahui umur 50 sampai 60 tahun, ini kita menggunakan dari birthdate dan hair date-nya. Hair date dikurangi birthdate, seperti itu. Oke. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.